Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara damai akan selalu dilindungi pemerintah. Namun aksi perusakan dan kerusuhan akan ditindak tegas. Hal ini disampaikan usai Presiden menjenguk korban luka, baik warga sipil maupun aparat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin sore. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati menjadi penegasan nyata perhatian negara terhadap para korban kerusuhan pasca demonstrasi. Dari 43 korban luka yang tercatat, sebanyak 17 orang masih dirawat, terdiri atas 14 anggota kepolisian dan 3 warga sipil. Presiden juga menyampaikan keprihatinannya atas tewasnya 4 warga sipil di Makassar. Para korban yang tidak terlibat politik termasuk staf DPRD menjadi sasaran ketika gedung DPRD Sulawesi Selatan dibakar kelompok perusuh. Presiden menilai tindakan itu sudah mengarah pada makar. Dalam kesempatan ini, Presiden kembali menekankan pemerintah tidak akan ragu menindak pelaku kerusuhan maupun aparat yang bertindak keliru di lapangan. Ia menegaskan semua pihak yang bersalah akan diproses sesuai hukum. Presiden juga menyinggung tekadnya menghadapi mafia dan koruptor. Ia menegaskan tidak akan mundur selangkah pun dalam memberantas praktik-praktik yang merugikan rakyat sekuat apapun kelompok yang dihadapi. Siapa yang bertanggung jawab? Ya, saya menduga kita sudah ada indikasi-indikasi dan kita akan tidak ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu membela rakyat. Saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun saya hadapi atas nama rakyat. Saya bertekad memberantas korupsi. Sekuat apapun mereka. Demi Allah, saya tidak akan mundur setapapun. Menurutnya seluruh program pemerintah berorientasi pada rakyat kecil. Karena itu upaya segelintir pihak yang ingin membuat kekacauan dinilai sebagai tindakan yang merugikan masyarakat lapisan bawah yang selama ini menjadi fokus pembangunan. Presiden pun menegaskan dirinya dipilih rakyat, memiliki mandat rakyat dan bersumpah menjalankan Undang-Undang Dasar. Dengan mandat itu ia memastikan tidak akan mundur dalam melindungi rakyat dan menegakkan hukum. Halo pemirsa, apa kabar? Jendela Istana hadir di tengah-tengah Anda untuk memberikan laporan menarik seputar agenda kerja Presiden Prabowo Subianto serta para menteri dalam Kabinet Merah Putih. Bersama saya, Stefania Sara. Inilah Jendela Istana selengkapnya. Di pelosok negeri ini, masih banyak anak-anak yang belajar tanpa buku, tanpa papan tulis, bahkan tanpa listrik. Tapi mereka tidak pernah kehilangan harapan. Harapan akan masa depan, harapan akan pendidikan yang bisa mengubah nasib mereka. Dan hari ini di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, harapan itu mulai disulut. Bukan sekedar janji, ini adalah awal dari revolusi. Revolusi pendidikan digital merata manusiawi. Di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks, pendidikan menjadi kunci peradaban. Dan hari ini, Indonesia menapaki babak baru. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, langkah besar menuju digitalisasi pendidikan resmi dimulai. Di Istana Merdeka Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti. Pertemuan itu bukan sekedar seremoni. Ini adalah laporan pertama dari sebuah misi besar membangun sistem pendidikan digital nasional. Tadi kami menyampaikan kepada Bapak Presiden progres untuk pelaksanaan program digitalisasi pendidikan. Yang alhamdulillah sekarang sudah mulai proses untuk pendaftaran dan penerimaan sekolah-sekolah yang siap untuk menerima. Dan insya Allah semuanya lancar. Program digitalisasi pendidikan ini bukan sekedar mendistribusikan perangkat. Ini tentang memastikan kesiapan, keadilan, dan keberlanjutan. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya data dan kesiapan sekolah. Tidak semua sekolah otomatis menerima perangkat. Saya ingin juga menyampaikan bahwa sekolah-sekolah itu kami data mana yang sudah siap
dan itu kami nanti akan kirimkan sesuai dengan data yang dikirimkan sekolah itu. Jadi kalau kemarin sempat beredar kabar bahwa semua sekolah itu yang sudah tidak perlu dikirim, itu tidak benar adanya berita itu. Karena pengiriman itu berbasis form yang kita siapkan, dan sekolah yang memang tidak memerlukan ya tidak kita kirim. Tapi semuanya berjalan dan sesuai arahan Pak Presiden, insya Allah program ini akan bisa kita laksanakan secara benar, sesuai dengan aturan yang ada dan sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Tidak hanya perangkat, konten juga disiapkan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menyusun lebih dari 2.500 paket pembelajaran untuk digunakan dengan interaktif flat panel atau layar pintar yang menjadi pusat interaksi guru dan murid. Yang sekarang kami masih nunggu pengembalian formulir, nanti kami akan update perkembangannya, dan kami juga sudah menyiapkan materi-materi pembelajarannya, sudah ada lebih dari 2.500 paket pembelajaran yang nanti dipakai untuk sekolah-sekolah yang menggunakan IFP itu. Kemudian juga kami sudah menyiapkan pelatihan untuk gurunya supaya alat itu dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Digitalisasi bukan hanya soal teknologi, tapi juga kesiapan manusia. Karena itu, pelatihan guru menjadi prioritas. Presiden Prabowo Subianto mendorong agar teknologi tidak menjadi beban, akan tetapi menjadi jembatan. Di tangan Presiden Prabowo Subianto, revolusi pendidikan ini digerakkan dengan pendekatan menyeluruh. Teknologi, pelatihan, dan data yang akurat. Ini adalah janji untuk generasi penerus bangsa, agar mereka tidak hanya pintar, tapi juga siap menghadapi dunia yang berubah cepat. Langkah pertama telah dimulai. Dengan visi besar dan tekad yang kuat, Presiden Prabowo Subianto membawa harapan baru. Sebuah Indonesia yang cerdas, modern, dan tidak tertinggal di era digital. Inilah langkah awal, inilah pendidikan masa depan. Kami masih punya sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda, karena itu jangan kemana-mana, tetap di Jendela Istana.